Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali pada mata kuliah Data Mining, pertemuan ke-8 dengan materi klasifikasi bias sederhana. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu klasifikasi bias sederhana menggunakan R. Data yang kita gunakan ada age, income, job satisfaction, desire, sama enroll. Enroll adalah sebagai kelasnya, di mana ada dua kategori, yaitu yes dan no. Sehingga yes itu sebagai kelas 1 dan no sebagai kelas 2. Di sini kita akan memprediksi kelas dari age-nya kurang dari sama dengan 30, income-nya medium, job satisfaction-nya yes, dan desire-nya fair. Sehingga data yang age-nya kurang dari sama dengan 30 kita masukkan yang paling bawah. Sehingga untuk data pertama sampai data ke-14 ini dia adalah data training. Yang ini adalah data testing untuk yang data ke-15. Oke, kita buat sintaknya di R ya. Kita masuk ke R. Saya besarkan supaya semuanya bisa kelihatan sintaknya. Oke, yang perlu kita lakukan pertama adalah untuk memanggil data, library atau package yang kita butuhkan adalah readxl. Sehingga kalau misalkan kalian belum menginstalnya, perlu kalian install menggunakan install.package. Kemudian readxl. Jangan lupa diaktifkan menggunakan library readxl. Tujuannya di sini adalah ketika kalian yang install package adalah membeli suatu buku, yaitu readxl, kalian harus membukanya supaya memahami isinya. Jadi ini library adalah membuka, seperti itu ya. Kalau tidak gitu ilmunya atau function-function di dalam readxl tidak bisa digunakan. Nah, datanya tadi saya simpan di D ya. Di D, kemudian folder data, namanya adalah sampel 1. Di mana nanti untuk nama variabelnya juga sama, yaitu sampel 1. Dari sini, kalau sudah kita blok dari library, karena saya sudah install package-nya, jadi saya blok dari library sampai dengan sampel, kita running. Oke. Keluarlah hasilnya seperti ini untuk di konsolnya. Untuk menampilkan semuanya bisa saja dengan sampel 1 seperti ini. Jadi di sini kita tahu ada age, income, job satisfaction, desire, sama enroll sebanyak 15 data ya. Di sini ada kosong, fair-nya tadi data training karena enroll-nya memang tidak diketahui. Lanjut, untuk membuat data training dan testingnya. Nah, di sini kita tulis dulu as data frame, kemudian nama variabelnya tadi hampir sama dengan nama filenya yaitu sample1. Kemudian ambillah baris yang pertama sampai dengan 14, itu ada baris itu adalah sebelum koma. Kalau sesudahnya itu adalah kolom. Kalau dikosongi seperti ini berarti kita menggunakan semua kolomnya. Sedangkan data testing itu hanya baris ke-15 saja dan semua kolomnya. Kalau sudah selesai, berarti kita blok, kemudian kita running. Hasilnya seperti ini. Ini untuk yang data training, kemudian yang ini untuk data testing. Jadi di sini ada 14 baris, dan sini hanya satu baris saja ya. 1, 2, 3, 4 sampai 14 di sini adalah menunjukkan dia barisnya. Satu pun di sini adalah menunjukkan barisnya. Oke, kita lanjut. Secara manual yang harus kita lakukan, step pertama atau langkah pertama adalah menghitung banyaknya enroll yes dan enroll no. Banyaknya enroll yes dan no itu kita simpan ke dalam variabel namanya n prior. Kalau kita misalkan menggunakan spasi, tidak bisa digunakan di sini, sehingga kita bisa mensiasati dengan simbol titik ataupun underscore ya. N prior adalah table, ini adalah function table untuk menghitung nilai dari variabel train data yang enroll-nya saja. Enroll-nya di sini adalah harus sama dengan header-nya yang ada di Excel ya. Kita running, blok dulu, kemudian running ya. Sehingga di sini kita tahu bahwa hasil dari enroll yes-nya ada 9 dan enroll no-nya ada 5. Ini sama dengan yang dicontoh, hanya nama header-nya berbeda ya.
Oke, lanjut. Step yang kedua adalah menghitung prior probability peluang CI untuk enrolls dengan CI-nya yes maupun no ya, peluangnya. Tadi kalau ini hanya banyaknya, sekarang peluang. Makanya di sini saya ganti dengan nama P. NP N prior dibagi dengan total atau sum dari N prior. Kalau sudah, ini yang terakhir untuk dicetak, diblok, kemudian kita running. Hasilnya seperti ini, peluang yes-nya, enroll yes adalah 0,642851 dan peluang untuk no-nya adalah 0,3571429. Step berikutnya, kalau sudah kita menghitung peluang, kita akan menghitung kondisional probabilitas P peluang X dengan syarat CU untuk setiap kelasnya. Jadi di sini masukkan saja, kita menghitung N-nya hampir sama dengan yang menghitung prior tadi, tapi kita menghitung yang H dulu. H table, kemudian karena data training, ya kita pakai train data, kita menggunakan semua barisnya, sedangkan kolomnya saya hanya menggunakan enroll dan X saja, karena yang saya cross tab adalah karena X-nya adalah H, kemudian C-nya adalah enroll, seperti itu. Jadi saya ambil kolom enroll dan kolom H-nya saja. Kemudian dari perhitungannya tadi, kita bagi dengan total barisnya, sehingga ketemulah peluang. Ya, ini akan saya running, blok dari NH sampai dengan PH. Kemudian running, hasilnya seperti ini. Jadi kita tahu bahwa nanti barisnya adalah no dan yes punyanya si enroll, dan kolomnya adalah punyanya si H. Jadi di sini kita tahu bahwa peluang H kurang dari sama dengan 30 dan enrollnya no adalah 0,6. Seperti itu. Kita lanjut ke variabel yang kedua yaitu income. Hitungnya sama, tinggal yang H-nya tadi dirubah menjadi income. Jangan lupa ininya pun dirubah. Kemudian ini untuk job satisfaction dan juga desire. Kalau sudah, kita blok dari yang N income sampai dengan P desire. Kemudian running. Di konsol kita akan menemukan seperti ini. Oke, H-nya tadi sudah, income-nya ini hasilnya, kemudian ini job satisfaction-nya, kemudian ini adalah desire-nya. Di sini cukup jelas ya bahwa kita lihat ada yang 0, yaitu ketika H-nya 31 sampai 40 dan enroll-nya no, itu ada 0, 1 di sini ya. Kita lanjut, berikutnya adalah untuk menghitung peluang X dengan syarat CI dikalikan peluang CI untuk menentukan kelas data tesnya. Ya, peluang H berarti di sini kita pakai peluang H, baris yang yes, karena kita tahu tadi bahwa baris dari peluang H adalah punyanya si enroll. Enrollnya yang pasti kita yes, karena kita mau menghitung probabilitas yes terlebih dahulu. Kemudian tes datanya itu adalah semua baris dan kolom yang H, karena kita menentukan kelas yang dataset. Kita lihat untuk tes datanya. Tes data. Ini adalah tes data ya. Semua baris, karena barisnya cuma ada satu. H-nya ada kolom yang H, berarti isinya adalah kurang dari sama dengan 30. Seperti itu, karena kasus untuk data testing adalah kurang dari sama dengan 30. Yang seperti ini ya. Jadi di sini nanti isinya adalah kurang dari sama dengan 30. Dikalikan dengan yang punyanya income, job satisfaction, desire, dan juga prior. Tinggal diganti aja yang tadinya ini tes datanya pakai kolom H, berarti diganti dengan income, job satisfaction, dan juga desire. Kemudian yang terakhir jangan lupa yang ini semua adalah yang punyanya likelihood, kemudian yang ini adalah punyanya si prior. Karena kita menghitung peluang yes, berarti jangan lupa yang terakhir dikalikan dengan priornya yang yes. Kalau sudah, kita print nilai probabilitas yes-nya. Kita blok dari probabilitas yes sama dengan untuk ngeprintnya. Kita running, kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita tahu hasil dari probabilitasnya adalah 0,02821869.
Kita coba juga untuk no-nya. Hampir sama dengan yang tadi, yang yes, 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 kita ganti no, no, no ya. Jangan lupa di blok, kemudian di running. Hasil probabilitas no-nya adalah 0,006857143. Nah, dari sini kita tahu bahwa lebih besar peluang yes daripada peluang no, sehingga data testing X-nya tadi, dia masuk kelas yes, bukan masuk kelas no. Oke, ada cara lainnya juga, yaitu menggunakan package yang namanya package E1071 ya. Untuk itu kita perlu menginstal terlebih dahulu, kemudian kita aktifkan dengan syntax library E1071 karena saya sudah, berarti tinggal yang library-nya saja. Kemudian di dalamnya ada function yang namanya naive Bayes ya. Ada function yang namanya naive Bayes, di mana nanti enrolls ini adalah kelasnya dulu, kemudian ada simbol seperti tak hingga ini, kemudian isi semua nilai X-nya atau variabel X-nya ya. Ada age, income, job satisfaction, sama desire, jangan lupa. Ini adalah nama data yang disimpan pada R, yaitu kita pakai training datanya. Ya. Kalau sudah, kita print modelnya. Seperti itu, kemudian kita blok dari library sampai yang ngeprint model, kita running. Hasilnya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa priori probabilities-nya untuk yes-nya adalah 0,6428571 sama no-nya adalah 0,3571429. Untuk yang conditional probabilities atau yang likelihood-nya, ini hasilnya. Kita lihat ya, kita cocokkan dengan yang manual tadi. Yang manual yes-nya sekian, no-nya sekian. Untuk yang conditional-nya hampir sama ya, semuanya sama. Nah ya, sama. Oke, itu berlaku juga untuk age, income, job satisfaction, sama desire. Setelah itu bagaimana sih caranya untuk memprediksi data testingnya ya? Data training dulu. Kalau data training kita pakai langsung aja menggunakan function predict. Di sini hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya muncul probabilitasnya saja, bukan langsung kelasnya. Jadi di sini kita menggunakan probabilitas training, itu menggunakan function predict, kemudian model karena probabilitas yang likelihood maupun yang prior itu disimpan pada model, kemudian punya train datanya, ini adalah X-nya saja. Semua barisnya digunakan dan tanpa kolom kelima, karena kolom kelima adalah enroll. Karena yang di sini yang digunakan hanya X-nya saja, sedangkan enroll adalah kelasnya. Koma, kemudian tipenya adalah yang raw ya. Jadi itu muncul probabilitasnya aja. Jangan lupa di print. Lalu kita blok dari yang atas prop train sampai dengan ngeprintnya. Kita running. Hasilnya seperti ini. Untuk yang no, probabilitas ya, data training yang pertama, no adalah 0,795417349 dan yes-nya adalah 0,20458265. Lebih besar yang no, sehingga data pertama untuk data training itu masuk kelas no. Begitu pula untuk yang kedua, dan seterusnya kita lihat mana yang lebih besar, masuk yang yes atau yang masuk yang no. Untuk yang data testingnya sama, tapi kita pakai tes data. Begitu pula tanpa kolom kelima, yaitu enroll-nya. Kalau sudah di blok, kemudian di running. Hasilnya seperti ini, bahwa yes-nya adalah 0,80455052 dan no-nya adalah 0,1954949. Berarti di sini kita tahu bahwa enroll-nya adalah yes. Oke, dari sini saja semua probabilitas dari data training maupun testing bisa diketahui. Sekian untuk pertemuan 8 kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.